wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang penulis puisi yaitu Sahadat Abdurrahman. Namun sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risma Rianti, seorang mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, semester 5, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan mewawancarai tentang proses Mas Abdurrahman ini mengenai penulisan puisi. Ngomong-ngomong, sekarang kegiatan Mas Abdurrahman itu apa? Untuk kegiatan saya tidak ada sih, Mbak. Paling cuma kuliah, terus baca-baca, terus menulis. Jadi memang kesehariannya itu meskipun sesibuk apapun, ketika ada waktu kita luangkan untuk menulis puisi ya, Mas? Ya, betul, Mbak. Selanjutnya saya akan mau menanyakan tentang perihal motivasi apa yang membuat Mas Abdurrahman ini bisa menulis atau menciptakan sebuah puisi. Sebenarnya kita tidak perlu banyak motivasi ya untuk menciptakan sebuah karya. Cuman yang saya tekankan kepada teman-teman kita, ketika teman-teman ini menginginkan menjadi seorang penulis, maka satu yang harus ditekankan pada dirinya sendiri adalah kesadaran diri mereka untuk menulis. Kalau hanya motivasi, saya rasa motivasi itu tidak terlalu penting bagi saya, karena motivasi ini hanya sekedar motivasi. Kalau tidak dilakukan dan tidak ada kesadaran dalam dirinya, maka tidak akan pernah menjadi seorang penulis. Untuk yang pertama, kenapa kemudian saya bisa menulis sampai saat ini, itu karena sebuah kebencian sebenarnya. Kebencian saya kepada seseorang yang kemudian membuat saya ini sadar bahwa saya harus bisa di bidang kepenulisan seperti itu. Jadi Mas Abdurrahman ini menulis buku puisi ini bukan hanya sekedar motivasi. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita meskipun banyak motivasi namun tidak ada yang namanya suatu tindakan, maka semuanya tidak akan berhasil ya Mas. Gitu. Nah selanjutnya Mas Aab ini dalam proses penulisan puisi ini itu dibarengin oleh siapa aja dan siapa yang menjadi pendorong terbesar sehingga Mas Aab ini bisa menciptakan puisi? Untuk yang membersamai saya itu banyak sekali ya, khususnya dari teman-teman kelas saya yang selalu mensupport saya untuk terus membuktikan bahwa Abdurrahman ini bisa begitu. Namun dibalik itu ada seorang dosen yang memang konsisten mendampingi saya, bahkan membimbing saya ketika saya membutuhkan bimbingan. Bahkan kalau pertama kali saya menulis puisi itu ya, saya bimbingan ke dosen ini setiap hari, dan setiap hari saya membawa puisi kepada beliau, kemudian beliau koreksi mana yang salah dan mana yang benar, mana yang kata puisi dan mana yang bukan. Nah, setelah itu saya terus konsisten bersama dosen, terus dosen itu sambil lalu menasehati saya bahwasanya menjadi seorang penulis ini bukan hanya menciptakan puisi, tapi bagaimana puisi kita ini unik dan romantis dan juga bermakna. Orang yang membaca ini tidak ambigu, karena pada hakikatnya kata beliau, seorang penulis ini sebenarnya berdialog dengan si pembaca. Artinya apa? Bagaimana caranya kita menulis sesuatu dan orang yang membaca ini juga merasakannya. Untuk selama ini sih yang selalu bersama saya itu ada dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang mana beliau ini dari mulai saya tidak tahu apa-apa tentang menulis hingga saya bisa berhasil menciptakan buku ini. Seperti itu. Berarti selama ini Mas Abdurrahman ini sebelumnya memang tidak pernah menulis puisi apa gimana? Ya betul. Sebelum saya kuliah, ini
berhubung pada saat itu saya seringkali ya merasa tersinggung dengan perkataan dosen ketika ada acara, karena yang dilibatkan kalau dalam acara ini kan pastinya setiap angkatan dari prodi bahasa. Nah, pada waktu itu dosen ini menyinggung bahwasanya angkatan 22 ini mana karyanya, kan seperti itu. Mana karyanya? Kating kalian sudah menciptakan beberapa karya, kok kalian masih tidak ada progres sampai sekarang. Nah, dari situ semangat saya bermuncul, Pak. Semangat dan saya harus bisa dan mewakili angkatan saya bahwa angkatan 22 ini bisa. Seperti itu. Gitu Ya, bisa seperti menulis. yang senior-senior yang Ya, bisa menciptakan karya, dan pada akhirnya alhamdulillah saya bisa menciptakan dan bisa membuktikan dengan adanya buku ini, Pak. Jadi buku ini adalah buku pertama kali yang sudah dicetak ya? Ya, betul. Dan puisi pertama kali yang pernah Mas Aap ini buat itu puisi tentang apa? Kalau di masa sekarang kan biasanya itu kebanyakan perbucinan. Ya, betul. Wah, berarti perbucinan dong Mas? Iya, pada pertama kali puisi yang saya ciptakan ini judulnya Tuhan Dengarlah Aku. Nah, pada waktu itu sedikit curhat gak apa-apa ya. Pada waktu itu saya ini kan memiliki pacar, tapi pada waktu itu saya putus dengan pacar saya dan saya dalam keadaan sangat mencintainya seperti itu. Kalau kata bahasa gaulnya itu ditinggal pas lagi sayang-sayang. Nah, pada akhirnya saya tidak mempercayai teman-teman untuk menceritakan atau mencurhatkan itu. Akhirnya saya konsultasi kepada dosen saya, Pak, gimana Pak agar puisi saya ini romantis dan menarik seperti itu. Jadi kata beliau itu gini, jadi sampai ini harus sakit terlebih dahulu, harus kecewa terlebih dahulu, baru puisimu akan tercipta semakin bagus. Dan saya punya ide waktu itu, karena kebetulan putus ya, akhirnya saya menulis puisi tentang diri saya dan menyebutkan Tuhan saya, seperti itu, Pak. Jadi orang itu termasuk yang membuat motivasi sehingga Mas Aap itu bisa membuat puisi ya? Melalui perasaan rasa sakit hati itu. Ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahasanya ini adalah bukti dari seorang Mas Aap yang berjuang dalam membuat tulisan karya puisi ya Mas Aap. Dan sekarang ini sudah terbukti bahwasanya Mas Aap sudah mencetak buku yang berjudul Jejak yang Tertulis Dalam Bait Rindu. Nah, ini buku pertama kali yang dicetak ya Mas Aap. Ya. Nah, selain ini, apakah Mas Aap pernah meraih atau mengikuti lomba-lomba puisi di luar sana? Alhamdulillah sejauh ini banyak sekali kejuaraan yang sudah saya dapatkan berkat dari menulis puisi. Bahkan puisi yang pertama kali saya buat, saya coba ikutkan ke kancah nasional dan alhamdulillah itu dapat penghargaan juara 2 tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Dan setelah itu saya juga buat puisi-puisi. Pernah saya menjadi juara 1 3 kali tingkat nasional dalam mencipta puisi. Bahkan setelah itu saya mencoba buat lagi. Saya pernah juga diberikan juara 2 3 kali tingkat nasional juga. Ada juara 3 2 kali tingkat nasional dan masih juga ada juara harapan dan penulis terbaik. Wow, jadi kita buat fokus dulu buat Mas Aap karena ini sudah banyak pengalaman tentang kepenulisan atau menciptakan sebuah karya puisi ya Mas Aap. Nah, Alhamdulillah. bagi teman-teman atau mahasiswa yang khususnya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, jika kalian mempunyai minat atau keinginan membuat suatu karya, belajarlah dan bisa juga menanyakan kepada Mas Aap Abdurrahmani karena dia sudah mencetak satu buku yang berjudul Jejak yang Tertulis Dalam Bait Rindu. Nah, kebetulan ini dicetak bulan apa Mas Aap? Untuk percetakannya bulan kemarin. Bulan November. Nah, November itu dicetak di Cirebon
bahasa Jawa. Ya. Jadi teman-teman, selain ini Mas Ab juga pernah mendapatkan penghargaan yaitu berupa lomba cipta puisi ya Mas Ab. Nah, mungkin pertemuan atau wawancara pada kesempatan pagi ini semoga bermanfaat dan semoga ini bisa dijadikan sebagai motivasi kita untuk yang mempunyai minat atau keinginan untuk membuat cipta karya puisi seperti itu. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ab. Siap.